Kita sering banget ya ngebayangin pemerintah itu kayak sebuah mesin birokrasi yang super gede dan rumit. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, mesin raksasa ini sebetulnya memproduksi apa sih buat kita, warganya? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Anda pasti pernah kan ngalamin hal kayak gini? Lagi jalan, lihat jalanan rusak, bolong-bolong, atau mungkin kejebak macet yang nggak kelar-kelar, terus dalam hati kita ngedumel, ini kenapa sih nggak ada yang benerin? Nah, jawabannya itu ternyata ada di sebuah produk yang nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Namanya kebijakan publik. Gampangnya gini, kebijakan publik itu ibaratnya toolkit atau alat utama yang dipunya pemerintah. Lewat sinilah negara secara resmi berusaha membereskan masalah-masalah kita semua. Ya, masalah yang nggak bisa kita selesaikan sendirian lah, kayak bangun jalan, ngurusin kesehatan, sampai pendidikan. Nah, ini nih definisi klasik dari Thomas Ardai, yang keren banget. Dia bilang, kebijakan publik itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Coba deh, perhatikan bagian akhirnya. Atau tidak dilakukan. Ini kuncinya. Jadi waktu pemerintah milih buat diam aja, nggak ngapa-ngapain soal suatu masalah, itu tuh udah sebuah pilihan. Itu juga sebuah kebijakan. Biar kebayang ya, contohnya begini. Di satu sisi ada kebijakan melakukan sesuatu, misalnya membangun pelabuhan Sri Bintang-Pura. Jelas, ada aksi nyata. Tapi di sisi lain ada kebijakan tidak melakukan apa-apa. Kayak, yaitu tadi, membiarkan jalanan rusak bertahun-tahun. Keduanya ini, baik bertindak maupun diam, sama-sama pilihan sadar loh, dan dua-duanya adalah kebijakan publik yang efeknya langsung kita rasakan sehari-hari. Oke, jadi kalau kebijakan itu adalah produk, terus gimana cara pabrik pemerintah membuatnya? Nah, kita bakal intip lini produksinya nih, yang biasa disebut sebagai siklus kebijakan. Coba bayangin prosesnya kayak di pabrik. Pertama, sebuah masalah itu harus bertarung dulu biar masuk ke agenda pemerintah. Saingannya banyak loh, ribuan masalah lain. Kalau udah berhasil masuk, baru deh para ahli merumuskan berbagai alternatif solusi. Terus, satu solusi dipilih dan disahkan jadi aturan resmi, entah itu undang-undang atau perda. Nah, disinilah momen krusialnya, implementasi. Ide bagus di atas kertas itu akhirnya dites di lapangan. Terakhir, ada tahap evaluasi buat ngecek, berhasil nggak nih kebijakannya. Dan seringnya, hasil evaluasi ini justru jadi awal dari siklus yang baru lagi. Terus, siapa aja nih operator mesin kebijakan ini? Siapa yang ngejalanin ini semua? Jawabannya mungkin agak bikin kaget. Soalnya, ini bukan cuma urusan pejabat pemerintah doang. Jadi, ada dua geng operator utama. Pertama, aktor resmi. Ini jelas ya, mereka yang punya stempel sah, eksekutif kayak presiden atau gubernur, dan legislatif kayak DPRD. Tapi, ada juga geng kedua yang nggak kalah powerful, aktor tidak resmi. Siapa aja mereka? Bisa partai politik, LSM, media, akademisi, sampai serikat nelayan. Mereka emang nggak bisa ketok palu buat ngesahin UU, tapi tugas mereka itu menekan, mempengaruhi, dan intinya memastikan suara mereka didengar sama aktor resmi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru sekaligus paling penting. Apa yang terjadi waktu produk kebijakan ini akhirnya keluar dari pabrik dan dites langsung di dunia nyata? Karena, percayalah, kebijakan yang kelihatannya sempurna di atas kertas, ceritanya bisa jadi beda banget pas di lapangan. Biar lebih jelas, kita lihat studi kasus nyata yuk. Ini dari Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau soal kebijakan bantuan alat tangkap untuk nelayan. Niatnya, wah mulia banget pastinya, biar para nelayan lebih sejahtera. Nah, disinilah masalahnya muncul. Di tahap implementasi, niat baik tadi langsung nabrak realita. Ternyata jaring yang dikasih itu nggak sesuai sama kondisi perairan di sana. Terus, data penerima bantuannya juga nggak akurat. Akibatnya, fatal. Bantuan yang harusnya untuk nelayan murni malah nyasar ke tangan orang yang nggak berhak. Dan kutipan ini, wah ini merangkum semuanya dengan pas. Ada jurang pemisah, ada gap yang besar banget antara apa yang tertulis di dokumen perda dengan apa yang terjadi di pelantar atau di laut. Nah, disinilah gunanya analisis kebijakan. Untuk menjembatani jurang itu, untuk ngerti kenapa sih niat yang bagus di atas kertas seringkali ambiar pas dieksekusi. Oke, setelah kita tahu kerangka dasarnya, mulai dari apa itu kebijakan, gimana proses bikinnya, sampai siapa aja pemainnya, sekarang Anda sebenarnya udah punya toolkit dasar buat melihat dunia di sekitar dengan kacamata baru. Kacamata seorang analis kebijakan. Jadi, coba deh mulai sekarang perhatikan sekitar Anda. Ada nggak kebijakan publik yang kelihatannya bagus banget di atas kertas, tapi kok pas di lapangan gagal total?
Lain kali Anda lihat masalah, coba deh iseng-iseng tanya, ini kebijakannya apa ya? Siapa aja yang terlibat? Dan yang paling penting, implementasinya di lapangan nyambung nggak sih sama tujuan awalnya? Dengan mulai bertanya kayak gitu, kita nggak lagi jadi penonton pasif, tapi jadi penganalisis yang kritis.